bukan orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan ini, bukan orang-orang yang beribadah di malam suci Ramadan ini, mendirikan solat tarawih, qiyamul lail, tetapi mereka memasangkan niat bukan karena Allah, tetapi karena dilandasi dengan riya, ingin menampakkan ibadahnya kepada orang lain. Maka ingat, puasa yang demikian, ibadah yang seperti itu tidak akan menjadi manfaat usai Ramadan. Jamaah sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang beribadah, tidak mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Beliau saat dilihat oleh istrinya, beliau bangun seolah-olah tidak ada waktu untuk tidur guna beribadah kepada Allah. Semoga itu pula lah yang akan mampu kita terapkan dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati, yang kita hormati bersama Tengku Imam Gampong Menasah Lancang Garam, seluruh aparaturnya yang sudah disebutkan namanya dalam penghormatan tadinya oleh Tengku Imam. Saya rasa itu keterwakilan supaya menghematkan waktu kita pada malam yang berbahagia ini. Dan umumnya kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memulai nasihat yang menjadi poin penting bagi pribadi saya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau malam ini sudah mengumpulkan kami di bawah bangunan Menasah Lancang Garam ini, di malam tarawih pertama, di malam Ramadan pertama. Maka izinkan satu waktu Engkau kumpulkan kami kelak seperti malam ini dalam jannahmu, yakni surga Firdaus, berjumpa kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita sangat tertarik ingin menyampaikan bagaimana konsepsi terhadap kelebihan Ramadan itu sendiri. Namun yakinlah, dalam durasi waktu yang sangat singkat tidak mungkin itu semua akan dijabarkan secara detail. Namun pada malam yang berbahagia ini, kita akan berlandaskan ke sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana hadis tersebut sudah kita bacakan tadinya, yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat yang lain ada juga disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis ini merupakan hadis yang familiar. Hadis ini merupakan hadis yang sering dibaca. Hadis ini merupakan hadis yang sering kita dengarkan, sering didengungkan oleh para penceramah, sering dinarasikan oleh para dai-dai, yang mana itu melekat dalam kuping kita, telinga kita, pendengaran kita. Namun sangat sedikit orang yang mampu memahami apa implisit ataupun apa intisari yang dimaksud daripada hadis ini, hamba Allah. Maka sebatas kemampuan kami,
Kita akan uraikan bagaimana maksud daripada hadis Nabi tersebut. Kita awali dari kalimat pertama yang diutarakan oleh Nabi. Nabi Muhammad menggunakan kalimat man yang bermakna ini termasuk dalam kategori mausul mushtarak. Apa maknanya Ustaz? Tidak dipertentukan, tidak diperuntukkan kepada orang yang muda. Panggilan man ini adalah untuk siapa saja, siapapun yang berKTP-kan Islam, baik itu anak muda, baik itu remaja, baik itu sudah dewasa, sudah tua renta, sudah dekat umurnya dengan tanah, maka saat disebutkan kalimat man, semua orang yang berKTP-kan Islam memiliki beban moral terhadap panggilan yang disuguhkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Artinya apa? Man shoma Ramadhana, siapapun yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Man qama Ramadhana, siapapun yang mendirikan malam-malam Ramadan. Apa kata Rasul? Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan ihtisab. Apa janji yang beliau tawarkan? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa yang telah kita lakukan setahun sebelumnya. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana yang dimaksud dengan imana dan ihtisab itu sendiri? Saya rasa dengan suara yang diberikan oleh Allah mungkin bisa kita dengar semua, Bu ya. Lanjut, Pak. Bagaimana maksud daripada kalimat imana tersebut? Para mufassiril hadis, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menuturkan bahwa makna kalimat wal muradu bil iman, yang dimaksud dengan iman dalam kategori hadis tadi adalah al-i'tikadu bi fardiyati saumihi. Orang-orang yang sudah punya landasan iman, yang mereka meyakini bahwa puasa Ramadan ini merupakan sebuah perintah yang difardukan kepadanya, itulah yang termasuk orang-orang yang berpuasa karena iman. Ayat berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang sudah yakin bahwasanya rukun Islam salah satu di antaranya adalah berpuasa. Lalu Rasul menyebutkan dalam hadisnya, man shama ramadhana imana, orang-orang yang berpuasa karena iman, artinya karena beriktikad puasa itu fardu dan wajib baginya. Apa yang dijanjikan oleh Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tetapi tidak cukup satu, ada dua yang harus kita penuhi. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Lalu apa makna ihtisab, Ustaz? Disampaikan, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Makna al-ihtisab talabus sawabi minallahi ta'ala. Orang-orang yang berpuasa mengharap pahala dari Allah. Orang-orang yang berpuasa tidak gila pujian. Orang-orang yang berpuasa bukan karena gila sanjungan. Orang-orang yang berpuasa bukan karena ingin dipuji oleh atasan. Itulah yang termasuk dalam kategori orang-orang yang berpuasa dengan landasan ihtisab. Yang lebih rincinya lagi, hamba Allah Bapak Ibu sekalian, disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Faid Al-Qadir, bahwasanya yang dimaksud dengan ihtisab taliban al-ajra au iradata wajhillah. Orang-orang yang berpuasa yang mengharapkan pahala dari Allah dan semata-mata lillahi ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Bila dua hal tersebut kita implementasikan dalam bulan suci Ramadan ini, maka janji Allah, janji Nabi sangatlah luar biasa, diampunkan dosa kita. Dalam kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan nantinya, walaupun demikian akan ada kendala-kendalanya. Disampaikan oleh Imam An-Nawawi, la linahwir riya, bukan orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan ini, bukan orang-orang yang beribadah di malam suci Ramadan ini, mendirikan solat tarawih, qiyamul lail, tetapi mereka memasangkan niat bukan karena Allah, tetapi karena dilandasi dengan riya, ingin menampakkan ibadahnya kepada orang lain. Maka ingat, puasa yang demikian
ibadah yang seperti itu tidak akan menjadi manfaat usai Ramadan. Orang yang berdosa 1 tahun yang lalu, kita pernah salah kata dengan tetangga, kita pernah salah sikap dengan suami, kita pernah salah kaprah dengan orang tua, kita berkehidupan bersama keluarga, sanak saudara tidak nyaman dan tidak tentram, maka orang-orang tersebut berpuasa pun bukan dilandasi dengan keikhlasan, tidak dilandasi dengan iman dan ihtisab, maka jauh panggang dari api, tidak mereka dapatkan keampunan dari Allah. Mana Ustaz dalam bulan Ramadan lagi nya? Sangat banyak bu. Identik bulan Ramadan bagi kaula perempuan bet tapegah haju ke nurung yang naik menasahnya tempat lain. Kalau Ramadan sudah tiba, mereka datang ke toko-toko tempat dijualnya mukena baru. Bawa mukena malam ini pakai parfum wangi-wangi, berdiri di dekat kawannya sambil solat senggol kawan, biar nampak mukena baru dia solat. Nah ini bu. Nah ino hana tahan ada duri. Tamalakai bu bekna, artinya ibadah yang kita laksanakan, baik itu solat, puasa, tidak dilandasi dengan gila pujian kepada orang lain. Oh, itu perempuan Ustadz, yang laki pun luar biasa. Mereka kadang-kala pergi dari rumah kala waktu pagi, kerja ke tempat kerjanya, ke kantor dia, tempat dia bekerja, berjumpa dengan atasannya. Saat di depan atasan luar biasa, nampak seorang yang ibadah. Sebelumnya jarang pegang Al-Quran, tiba-tiba datang atasan, Bismillahirrahmanirrahim, atasan pulang, Al-Quran senyap. Maka ibadah yang seperti itu tidak akan mampu menghapus segala dosa yang kita miliki. Yang paling tebah lombok, anak-anak dara, anak-anak muda, asaika mulai Ramadan kamat api, jak temayang terawih malam pun selfie dengan Pak Imam, beda wajah Pak Imam. Yang kedua rakaat tak, rakaat ke leher keput kagak ada huru-huru, yang penting foto. Buka puasa juga demikian. Ato god irmo ayah dengan mak kati jauh ibabah hanji pa jauh ile foto bepah framing di begot menyana na jadi paju posting menjadi sebuah keriaan, maka itu tidak akan berfungsi dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi, landasi puasa ini, landasi ibadah dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa maknanya? Kita hitung bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nyo menyesaboh bungkuh bu lun mesedekah kepada fakir miskin saat berbuka puasa. Berapa banyak yang diberikan pahala oleh Allah Ta'ala? Kalkulator kita dalam bulan suci Ramadan itu sibuk dengan mencari pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap sedekah yang kita berikan. Itu tidak jadi masalah. Karena memang dalam syarah hadis yang disampaikan, taliban al-ajra minallah. Orang-orang yang berpuasa mencari pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sesuai yang disampaikan oleh Tengku Imam tadinya. Ada dalam bulan suci Ramadan ini sedekah untuk kanji rumbi. Itu tidak perlu dibuat pengumuman, apalagi didatangkan surat yang stempel Bapak Gesik sama Bapak Imam ke rumah. Tolong berikan sedekah untuk kanji rumbi. Tidak perlu bu. Oh Ustaz, kami tidak ada sedekah, kami tidak ada harta, kami belum menikah, ya baru siap tunangan. Kalau ada mas-mas tunangan taruh terus, nanti minta lain sama calonnya. Artinya bersedekah ini dalam bulan suci Ramadan dilipat ganda oleh Allah, tidak 10 kali lipat, tetapi 100 kali lipat. Apa ibadah yang pertama yang paling digemari oleh manusia dan diminati oleh Nabi? Yang pertama bersedekah. Nah peng-peng lebih, nah peng-peng hanam pakai nejuk jung kuimum. Dan insyaAllah akan kekelola. Baik samping kuali habis Ramadan botak ke, bagi fikir kepeng kanji rumbi. Ataupun untuk sedekah kepada anak yatim pada malam-malam terakhir Ramadan. Kemarin saya melihat sebuah video yang dibagikan oleh kawan. Sedih bu. Dikala megang-megang pertama, kita di Aceh ini budaya, apalagi zaman-zaman sekarang sudah marak megang itu 2 hari.
Kemarin dikirim video oleh seorang kawan, menetes air mata kami. Kenapa Ustadz? Karena ada anak yang umur 5 tahun, mereka duduk di pojok-pojok kedai, di pojok-pojok kehidupan, yang lain sedang menyantap makanan siap megangnya, mereka berderai air mata karena yatim piatu, fakir miskin, tidak ada tangan-tangan yang memberikan kepada mereka. Kalau kita tanyakan ini salah siapa? Semua kita bersalah. Kalau kita tidak mau peduli terhadap kehidupan mereka, maka dalam bulan suci Ramadan, jadikan tempat ini sebagai sarana anak-anak yatim berbuka puasa dengan leluasa. Kanji rumbi sebelum dalam Ramadan anak yatim hantai. Kanji rumbi sebelum datangnya Ramadan, fakir miskin itu tidak pernah merasakan. Berikan peluang, buka menasah lebar-lebar menjelang berbuka puasa. Datangkan anak yatim supaya mereka makan dengan lahapnya. Kalau mereka makan dengan lahapnya, mereka menyebut, ya Allah, dulu saya terlunta-lunta, tidak tahu kemana mencari sesuap nasi. Tetapi dengan adanya penyumbang, adanya orang-orang yang memberikan kontribusi terbaik di menasah lencang garam ini, kami bisa berbuka puasa dengan leluasa. Tenang hati kami. Kalau itu diucapkan oleh anak yatim fakir miskin, ibu bapak sekalian, yakinlah Allah akan membuka arasnya pahala untuk kita semua. Tapi ini hanya 1 bulan. Banyak orang yang kadang-kala punya mindset, memasangkan planning di awal Ramadan, tapi saat Ramadan itu tiba, mereka hilang dengan kehidupannya. Oh, dalam Ramadan lun akan lung bersedekah. Dalam Ramadan lun akan lun mengkanduri. Tapi setiba Ramadan planning itu hilang dan tidak bersuara. Artinya sebelum kita didatangkan dalam bulan suci Ramadan, banyak planning yang kita wacanakan. Setiba dalam bulan suci Ramadan, kita lupa dengan kehidupan kita sendiri. Maka malam ini mari sama-sama kita saling mengingatkan dalam waktu yang sangat singkat ini, hamba Allah, ibu-ibu sekalian. Mari kita berpuasa karena dengan cara ihtisab, menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah yang kita laksanakan. Lebih-lebih di akhir paparan singkat ini, lebih-lebih dalam suasana yang mencekam. Beberapa malam yang lalu saat wate mati lampu pada malam yang kau likut, kebetulan korban begal itu anak kawan saya, pemilik toko arloji Andesti, namanya Bang Daniel. Saya WA beliau sedih sangat luar biasa. Itu tertimpa dengan kawan kita yang kita kenal. Hati kita sedih mengingat bagaimana kondisi generasi kita di akhir zaman ini. Ustadz, kami takut dengan kondisi anak-anak sekarang ini yang tidak menentu. Mereka tidak punya pemahaman agama yang kuat. Mereka terjebak dalam geng-geng motor, kelompok tawuran, kelompok begal-begalan. Memang itu konsekuensi kehidupan kita sekarang. Namun ada hikmahnya. Apa hikmahnya Ustadz? Kita lebih sering duduk di rumah ataupun berada di tempat ibadah. Maka kalau kita korelasikan musibah yang sedang menimpa kita khususnya di kota Luxmawe ini, kita jadikan sebagai sebuah wacana yang luar biasa. Apa itu Ustadz? Dengan adanya maraknya tawuran, maka kita berdiam diri untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di tempat-tempat di rumah ataupun di musalla, di masjid. Tidak keluar keluyuran, tapi berdiam diri untuk beribadah. Walaupun generasi itu sedikit demi sedikit kita berupaya untuk memberantaskan mereka. Kami penceramah menyampaikan dari waktu ke waktu, dari mimbar ke mimbar, tidak mengenal ruang dan waktu dan tidak pernah berhenti. Apakah Ustaz takut? Lebih takut siksa yang diberikan oleh Allah di akhirat kalau kita tidak menyampaikannya. Maka kembali kepada topik kita pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama sekali adalah Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita semua yang hadir malam ini jadikan diri sebagai posisi orang yang beriman, yang berkeyakinan bahwa puasa itu wajib dalam hati kita. Beriktikad dengan hati bahwa puasa itu wajib. Kita ikrarkan dengan lidah, yang kemudian kita implementasikan dengan segala jawarih anggota tubuh yang kita miliki. Saat sudah kita implementasikan dengan 3 faktor tersebut, apa yang Allah sampaikan di ujung ayat surah Al-Baqarah tadinya, la'allakum tattaqun, semuanya kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Hadis Nabi juga menyampaikan,
orang-orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan momentum yang sangat tepat, momentum yang sangat luar biasa. Tidak ada manusia dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah mengerjakan salah dan dosa. Sangat banyak kesalahan dan kesilapan 1 tahun sebelumnya. Maka kita jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, yang mana kita manfaatkan dengan maksimal mungkin. Karena ada di antara famili kita yang beberapa hari sebelumnya saat mereka berharap untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tetapi menjelang mak megang mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Alhamdulillah, kita semua sudah diberikan peluang untuk bisa masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah, pergunakanlah peluang yang sudah diberikan oleh Allah tersebut, yaitu kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi kita pada pertemuan ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.